Rasa cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sore Ibu. Sore Bu. Mudah-mudahan mudah-mudahan pertemuan kali ini banyak yang hadir ya. Karena hari ini kita akan memulai presentasi untuk praktek mengajar, ya. Yang mana praktek mengajar ini tujuannya supaya kalian bisa menguasai keterampilan dasar mengajar sebagai guru, gitu ya. Kemudian kemarin sebelum UTS kita sudah membahas atau mempelajari tentang teori-teori bagaimana keterampilan membuka dan menutup pelajaran, ya. Kemudian keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Kemudian ada keterampilan memberikan penguatan, bagaimana memberikan penguatan di kelas gitu ya. Kemudian bagaimana keterampilan menjelaskan pelajaran kepada siswa, bagaimana keterampilan mengelola kelas, kemudian bagaimana mengadakan variasi di kelas gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan memimpin diskusi pada kelompok kecil. Nah, keterampilan-keterampilan itu yang nantinya kita akan praktekkan, eh, yang kalian akan praktekkan di sini. Tentunya kan kalian sudah punya panduannya, sudah membuat RPP-nya ya. Nah, sudah menyiapkan media pembelajarannya. Nah, media pembelajarannya itu usahakan eh, sebagus mungkin gitu ya, sehingga bisa menarik eh, siswa untuk bersemangat untuk belajar. Nah, kalau dalam praktek mengajar sekarang, siswanya itu adalah teman-teman kalian sendiri, gitu ya. Nah, di sini di ruang Zoom ini anggaplah sebagai ruang kelasnya, gitu ya. Nah, nanti penilaian yang akan dilakukan dalam praktek mengajar ini meliputi bagaimana kalian persiapan dalam pembelajarannya, ya. Rencana pelajarannya, kemudian kesiapan media dan bahan ajarnya seperti apa. Kemudian dalam pelaksanaan prakteknya itu ada keterampilan bagaimana membuka pelajaran, penguasaan materi, kemudian bagaimana metodenya, strategi pengajarannya kalian seperti apa, interaksi dengan siswa di kelas, kemudian bagaimana kalian bisa memanajemen kelas gitu ya. Kemudian keterampilan bertanya, ya, baik itu gurunya maupun siswanya, kalian sebagai siswa. Kemudian penilaian yang ketiga adalah bagaimana kalian menutup pelajaran, ya. Misalnya memberikan ringkasan atau kesimpulan, misalnya refleksi, gitu ya. Kemudian yang keempat ada penilaian evaluasi dan penilaian siswa seperti apa. Misalnya kalian memberikan umpan balik keterlibatan siswanya seperti apa, gitu ya. Dan yang terakhir itu nanti penilaiannya adalah bagaimana kalian bisa berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan siswa. Kemudian bagaimana antusiasme kalian dan kepercayaan diri kalian di dalam kelas seperti itu ya. Nah, itu adalah penilaian-penilaian yang nanti dilakukan selama kalian praktek mengajar gitu ya. Nah, hari ini rencananya siapa yang akan presentasi untuk praktek mengajar? Izin Bu, tadinya mau epi Bu, cuman kebetulan baru belum sampai di tempat lagi, kebetulan baru ini Bu dari kampus, jadi bahan ajarnya ada di laptop belum dipindahin ke HP Bu. Oke, yang lain bagaimana? Ropi aja Bu. Oke, baik Rofi. Rofi sudah paham ya nanti apa yang akan disampaikan bagaimana caranya kan sudah ada
ya. Sudah ada di RPP ya. Ya, Bu. Materinya tentang apa ini, Rofi? Ropi materinya tentang ini, Bu. Tentang kegiatan ekonomi, Bu, di kelas 7 SMP. Oke, baik. Oke, waktunya 15 sampai 20 menit ya. Nanti kamu bisa atur pembukaan, kegiatan inti, penutupan, dan lain-lainnya ya. Baik, Ibu. Oke, bisa dimulai sekarang, Rofi? Bisa, Bu. Oke, silakan, Rofi. Baik, terima kasih, Bu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Arifin hadir? Hadir, Pak. Saya Mina hadir? Hadir. EM? Hadir nggak EM? Oh, sepertinya EM sedang di perjalanan ya. Hadir, Pak. Mohon yang lainnya bisa on cam ya. Baik, Alhamdulillah mungkin ada beberapa dari siswa dari kelas kita yang tidak hadir, mungkin ada yang sedang sakit atau izin. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa dapat hadir di pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Arifin Maulana. Silakan Arifin dipimpin doa. baik, terima kasih untuk waktunya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca Bismillah dan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Silakan Bapak Guru dimulai. Terima kasih Bapak Ketua Kelas telah memimpin doa. Jadi anak-anak semua, kita harus tahu ya bahwa belajar itu sangatlah penting gitu, karena tidak ada kesuksesan yang diraih dengan mudah gitu. Harus step by step. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada teman-teman agar rajin belajar dan masuk kelas. Baik, di pertemuan kali ini eh, kita akan masuk di materi mengenai kegiatan ekonomi. Sebentar, saya akan bagikan dulu ininya, slide PPT-nya. Nah, apakah PPT-nya sudah muncul? Teman-teman, gimana PPT-nya? Apakah sudah muncul ini? Sudah, Pak, aman. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, jadi di pertemuan kali ini yaitu materinya tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk mengawali pertemuan di materi ini, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Dari teman-teman semua, apakah ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Coba dijawab. Saya, Pak, izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Arifin. Kegiatan ekonomi yang saya ketahui itu seperti transaksi, jual beli, dan transaksi-transaksi yang terbuka, Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang lain ada yang mau menjawab apa itu kegiatan ekonomi? Saudara Epi? Baik ya. Mari kita jelaskan mengenai apa itu kegiatan ekonomi. Seperti yang tadi dijawab oleh Saudara Arifin bahwa kegiatan ekonomi tadi salah satu contohnya adalah transaksi. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh orang atau manusia
untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam kegiatan ekonomi biasanya meliputi 3 hal. Nah, biasanya meliputi 3 hal. Ada yang disebut dengan kegiatan produksi, ada disebut dengan kegiatan distribusi, dan juga konsumsi. Nah, untuk kegiatan produksi, apakah ada yang tahu apa itu kegiatan produksi? Pembuatan barang belum jadi menjadi barang yang siap dijual, Pak. Oke, bagus Arifin. Yang lainnya ada yang tahu? Jadi seperti yang kalian lihat, teman-teman, bahwa kegiatan produksi ini adalah kegiatan menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang ataupun jasa. Nah, produksi barang ini merupakan kegiatan menambah daya guna suatu benda yang mengubah sifat dan bentuknya. Nih, kalau barang itu contohnya kita membuat roti, kita membuat meja dari kayu, kita membuat sepeda dan sebagainya. Nah, itu namanya produksi barang. Sedangkan kalau yang disebut dengan produk jasa itu merupakan produk yang menghasilkan produk bukan barang, tetapi jasa yang membutuhkan keahlian tertentu. Contohnya apa? Contohnya, ada yang tahu contoh dari produk jasa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Produk jasa itu Boleh. seperti ojol, taksi online, dan sebagainya yang Ah, menjual jasa mereka, Pak. bagus. Jadi produk jasa itu adalah produk yang membutuhkan keahlian tertentu. Contohnya tadi, ojol, terus dokter, terus juga pangkas rambut. Nah, itu mereka adalah orang-orang yang produknya merupakan produk jasa karena mereka membutuhkan atau menimbulkan eh, bukan barang, tapi berupa jasa gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kegiatan produksi. Nah, untuk kegiatan produksi itu ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya satu kegiatan produksi. Yang pertama adalah faktor sumber daya alam. Yang kedua ada yang disebut dengan faktor sumber daya manusia. Dan yang ketiga sumber daya modal, dan yang keempat keahlian. Sumber daya alam itu adalah faktor yang menjadi komponen yang sangat penting dari kegiatan produksi karena setiap barang yang akan diproduksi itu membutuhkan sumber daya alam. Terus yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah sumber daya yang tidak kalah pentingnya dari sumber daya alam. Kenapa demikian? Ada yang tahu alasan kenapa sumber daya manusia penting? Karena sumber daya ini menjadi faktor yang memproduksi eh, atau seseorang yang menjalankan kegiatan produksi tersebut. Dari mulai kita ambil contoh eh, pabrik mebel, dari mulai sumber daya alam kayu dari pohon, lalu ada yang disebut sumber daya manusia. Berarti orang yang mengelolanya dari mulai kayu terus diolah menjadi mebel dan sebagainya. Itu adalah contoh ya. Terus yang ketiga ada sumber daya modal. Nah, sumber daya modal ini tidak hanya berbentuk uang tunai, tetapi seperti contoh eh, gedung, tempat, dan sebagainya. Itu termasuk sumber daya modal. Dan yang terakhir yaitu keahlian. Ini berfungsi untuk mengontrol ya, kalau faktor keahlian itu mengontrol segala kegiatan produksi. Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan distribusi. Nah, kalau tadi produksi, sekarang distribusi. Coba dari teman-teman, apakah ada yang tahu apa yang disebut dengan distribusi? Ada yang tahu? Nah, seperti yang sudah terlihat di depan bahwa kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dari produk yang dikelola oleh produsen itu akan disalurkan ke konsumen lewat distribusi
lewat kegiatan distribusi. Yang menjalankannya disebut distributor. Nah, kegiatan produksi tidak akan berguna jika hasil produksinya tidak didistribusikan kepada konsumen. Itu. Nah, adapun tujuan dari kegiatan distribusi. Yang pertama yaitu penyaluran hasil dari produksi dari produsen ke konsumen. Itu pertama tujuannya. Yang kedua yaitu agar hasil produksi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Jika satu pabriknya ada, masyarakatnya ada, tapi tidak ada yang mendistribusikan, maka hasil produksi tidak akan dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, kegiatan distribusi adalah salah satu kegiatan yang utama dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Terus tujuan utama yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, tentunya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis atau macam-macam dari distribusi berdasarkan penyalurannya. Yang pertama itu ada distribusi secara langsung. Apa itu distribusi secara langsung? Distribusi secara langsung itu yaitu proses penyaluran barang ataupun jasa secara langsung dari produsen ke konsumen. Apa contohnya? Contohnya yaitu pedagang bakso. Nah, pedagang bakso dia yang memproduksi sekaligus dia yang langsung menyalurkannya kepada konsumen. Nah, itu yang disebut distribusi secara langsung. Yang kedua, ada yang disebut distribusi semi langsung. Nah, distribusi semi langsung ini yaitu proses penyaluran barang atau jasa melalui unit usaha milik produsen. Contohnya bagaimana? Contohnya, ketika pabrik sepatu, mereka menyalurkan atau mendistribusikan barangnya melalui agen. Jadi dia itu punya unit usaha atau misalkan Arifin yang punya pabrik sepatu, lalu Arifin bekerja sama dengan Winnie, menugaskan Winnie untuk mendistribusikan hasil produksi sepatu tersebut. Nah, itu contoh semi langsung. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada distribusi tidak langsung. Nah, kegiatan distribusi tidak langsung yaitu proses penyaluran barang atau jasa melalui lembaga perantara atau penyaluran lewat toko, agen, dan sebagainya. Sebagai contoh, misalkan ada yang disebut satu pabrik yang memproduksi makanan dan minuman. Biasanya mereka akan menyalurkan lewat agen atau lewat perusahaan retail. Contohnya seperti Indomaret. Indomaret itu tidak menghasilkan produksi, tapi kegiatan mereka adalah distribusi. Nah, itu contoh dari distribusi tidak langsung. Baik, kita yang masuk ke terakhir, yaitu kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi kita sebagai seseorang yang biasa melakukan kegiatan konsumsi, apakah tahu apa definisi dari kegiatan konsumsi? Coba dijawab, ayo teman-teman. Ada yang tahu? Apa itu kegiatan konsumsi? Nah, biasanya ya, kita itu kan sebagai seseorang, sebagai masyarakat, tentu 24 jam itu selalu melakukan kegiatan konsumsi. Dari mulai makan, minum, dan sebagainya. Nah, secara penjelasan, konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memperoleh kepuasan optimal. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya pertama, untuk memuaskan kebutuhan rohani. Yang kedua, untuk memuaskan kebutuhan secara fisik. Karena fisik kita itu kan butuh makan. Maka kita mengkonsumsi yang disebut dengan makanan. Pagi kita sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, itu karena tubuh kita itu membutuhkan makanan, sehingga kita mengkonsumsi. Itu secara tidak langsung memuaskan kebutuhan secara fisik kita. Dan yang ketiga yaitu
menghabiskan nilai guna barang sekaligus atau setengah lah. Nah, ini contohnya bagaimana? Misalkan memasak. Nah, memasak lalu kita makan itu kan biasanya itu menghabiskan nilai guna dari makanan tersebut ya. Terus yang keempat yaitu mengurangi nilai barang atau jasa secara bertahap. Itu. Nah, ini adalah kegiatan konsumsi. Selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan pola konsumsi. Kalau tadi kegiatan konsumsi, kalau sekarang yaitu pola konsumsi. Apa sih pola konsumsi? Pola konsumsi ini merupakan suatu susunan kebutuhan seseorang terhadap barang atau jasa yang akan dikonsumsi berdasarkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pola konsumsi? Di sini ada banyak. Salah satu contohnya yaitu penghasilan. Penghasilan ini berpengaruh besar ya terhadap tingkah konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilan seseorang, maka jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi akan semakin banyak juga. Begitupun sebaliknya. Nah, itu berarti pola konsumsi berdasarkan penghasilan. Yang kedua, itu ada yang disebut tingkat pendidikan. Jadi pola konsumsi berdasarkan tingkat pendidikan. Terus ada yang berdasarkan harga barang dan jasa. Biasanya kalau kita ini, kalau ingin membeli barang, kadang melihat dulu harganya. Kalau mahal, kalau punya duit dibeli. Kalau nggak punya uang, kita nggak akan beli. Berarti faktor yang ketiga ini mempengaruhi pola konsumsi, harga barang atau jasa. Terus yang keempat ada jumlah anggota keluarga. Semisal kalau kita ada anggota keluarga 3 orang, maka kita membutuhkan konsumsi atau produk yang dihasilkan itu cuman misalkan kita mau beli nasi, kita hanya butuh 3 nasi. Kalau misalkan keluarga kita ada 5, berarti kita butuh 5 bungkus nasi. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pola konsumsi. Terus yang selanjutnya itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin juga seringkali mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Nah, karena wanita dan pria biasanya memiliki jenis konsumsi yang berbeda. Terus yang selanjutnya ada selera dan gaya. Dan yang selanjutnya ada adat istiadat dan kebiasaan. Dan yang terakhir adalah tingkat suku bunga. Nah, itu merupakan pola konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Nah, baik, itulah materi pada hari ini. Selanjutnya, Bapak akan mempersilahkan teman-teman untuk berdiskusi, untuk bertanya. Kira-kira dari materi yang telah disampaikan, ada pertanyaan atau ada yang mau bertanya, silahkan. Cukup. Kalau tidak ada yang bertanya berarti ya. Nanti kita akan, karena waktunya tidak cukup, jadi di pertemuan selanjutnya, kita akan membuat kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi. Nah, kita akan mengamati contoh dari faktor yang tadi dijelaskan, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita nanti akan buat kelompok dari teman-teman, nanti biar teman-teman mencari di daerah sekeliling rumah, apa sih faktor produksi yang ada di rumah kalian gitu. Nah, nanti ya, karena waktunya tidak cukup, berarti ini tidak ada yang bertanya ini. Cukup ya? Materinya cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak. Oh, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah jika sudah jelas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita sehat selalu, bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa dalam kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya, atas kehadiran dari teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita kasih plus dulu dong buat Rofi. Ya, terima kasih Rofi. Sedikit evaluasi ya untuk Rofi. Nanti untuk teman-teman juga minggu depan ya. Jadi ketika kita akan menyampaikan materi, sebelum itu kita eh, apa? Kita harus menyampaikan juga siswa itu harus tahu apa capaian pembelajaran yang akan kita ya, tujuannya apa? Kita belajar tadi apa judulnya Rofi? Distribusi kegiatan ekonomi ya. Ya Bu, kegiatan Ya, ekonomi. capaiannya seperti apa? Nah, kita sampaikan gitu ya. Kan di situ nanti ada kompetensi dasar kan? Ya, nanti itu satu. Kemudian kalau misalnya bertanya, Rofi bertanya tadi, itu jangan langsung dijawab sendiri. Ya, jangan langsung dijawab sendiri, tapi lempar ke siswa, tunjuk salah satu siswanya, gitu ya. Supaya apa? Tujuannya supaya siswanya itu fokus, gitu ya. Itu kemudian tadi untuk materi misalnya distribusi, bagaimana distribusi langsung, tidak langsung, gitu ya, Rofi. Nah, usahakan itu diberi contoh, misalnya bisa video atau gambar, gitu ya. Gitu misalnya jadi toko agen itu seperti apa gitu ya, distributor itu seperti apa, bisa menggunakan gambar atau video gitu. Dan yang terakhir tentang ringkasan atau kesimpulan tadi Rofi ya, ringkasan kesimpulan itu seharusnya siswa yang menyimpulkan materi tadi gitu ya, jangan kitanya, jangan gurunya gitu ya. Usahakan jadi kesimpulannya apa materi hari ini gitu. Nah, itu siswanya yang menyimpulkan. Kemudian tadi umpan baliknya kurang ya. Tadi interaksinya hanya Arifin saja tadi ya, Arifin ya. Yang lainnya pasif. Nah, kalau begitu berarti PR-nya Rofi nanti. Kalau misalnya yang lainnya pasif, harus bagaimana gitu ya supaya tidak pasif gitu. Bisa misalnya di tengah-tengah nih Rofi kasih tebak-tebakan atau kuis. Jadi nanti siswanya bisa fokus, bisa ada interaksinya gitu ya. Nah, mungkin itu saja perlu diingat nanti untuk yang ke depan ya. eh, Praktek mengajarnya nggak apa-apa tadi karena Rofi pertama gitu ya. Nanti untuk yang lain sampaikan dulu capaian pembelajarannya apa ya, indikator kompetensi kompetensi dasarnya apa gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tentang tugas presentasi? Ada yang belum paham? Bu, berarti yang ada di RPP kan ada tuh capaian pembelajaran itu tuh harusnya mah di itu dulu gitu Bu. Maksudnya dijelasin dulu ke anaknya gitu capaiannya apa Iya, boleh tujuannya. ditampilkan di PPT-nya, boleh di awal. Ya, di awal Oh, boleh. Iya, seperti itu. Ibu, untuk berarti yang kita ajarkan itu sesuai yang di RPP ya, Bu? Iya, yang sesuai di RPP. Kan RPP kan sebagai panduan kita untuk mengajar. Kenapa kita bikin RPP? Supaya pembelajaran kita tidak keluar dari apa yang mau kita ajarkan. Untuk minggu depan siapa yang sudah siap? Insya Allah happy, Bu. Mudah-mudahan bisa 2 orang ya. 2 atau 3 karena waktunya sebentar lagi kita nanti akan menghadapi UAS. Ya, berapa kali pertemuan lagi? 4. Ada 4. ada Bu 4 kali. Nah, iya. Ya, mudah-mudahan. Kalau yang tidak presentasi ya sudah. Berarti tidak ada nilai, gitu ya. Oke, pertemuan kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan minggu depan banyak yang presentasi untuk praktek mengajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.